Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas bahasa Indo, yaitu laporan hasil partisipasi tentang asrama Darul Luwo. Kami kelompok 3 kami kelompok 4 akan mengenalkan anggota kami masing-masing. Saya Musalul Karim, Saya Habibur Rahman. dan nama saya Salman Farisi. Oke, cukup tanpa berlama-lama, langsung kita ke topiknya. Asrama adalah tempat penginapan yang ditujukan untuk anggota suatu kelompok. Umumnya biasanya itu untuk murid-murid sekolah. Asrama biasanya merupakan sebuah bangunan dengan desain kamar-kamar yang dapat ditempati oleh beberapa penghuni setiap kamarnya. Para penghuninya menginap di asrama untuk dalam jangka waktu yang lama daripada diam di hotel atau di losmen. Alasan untuk memilih menghuni sebuah asrama bisa berupa tempat tinggalnya sang penghuni yang terlalu jauh atau biayanya lebih murah dibandingkan bentuk penginapan yang lainnya, contohnya apartemen. Selain untuk menampung murid-murid, asrama juga sering ditempati oleh peserta suatu pesta olahraga. Banyaknya sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki asrama. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Nasrullah, yakni asrama Darul Luwo. Asrama Darul Luwo merupakan salah satu asrama di Pondok Pesantren Nasrullah, dan di Pondok Pesantren Nasrullah memiliki 2 asrama, yakni asrama putra dan asrama putri. Asrama putri dibagi menjadi tiga asrama, yakni asrama putri, asrama Hindu, dan asrama Ulumuddin. Sedangkan asrama putra itu dibagi menjadi 2, yaitu asrama Darul Hijrah atau Sorok dan asrama Darul Luwo atau asrama 2 bahasa. Dan asrama Darul Luwo memiliki arti asrama 2 bahasa karena di asrama Darul Luwo terdapat 2 klub bahasa asing, yakni ENASE atau Nata Arabic Club dan INESE atau Nata English Club yang menjadi dominan di asrama Darul Luwo tersebut. Asrama Darul Luwo memiliki 3 bangunan, yakni bangunan ENASE, yang kedua bangunan INESE, dan yang terakhir bangunan depan. Nah, untuk bagian bangunan ENASE akan dijelaskan oleh Habibur Rahman. Oke, gedung ENASE akan dijelaskan oleh saya. Gedung ENASE merupakan gedung yang dikhususkan untuk unit MTSK dan MAK karena asrama tersebut menerapkan sistem bahasa asing, yakni menggunakan bahasa Arab. Hal ini dibuat karena unit M2N atau MTSK dan MAK hanya dapat meneruskan kuliah di bidang kitab baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang membuat bahasa Arab penting bagi unit M2N atau MTSK dan MAK. Gedung ENASE di antara sekolah putri dan gedung terpadu depan gedung ENASE memiliki 2 kamar yang besar yang dapat menampung berpuluh-puluh orang di dalamnya. Selain itu, kamar ENASE terletak di lantai 2 dan 3 dan memiliki halaman yang cukup luas yang sering digunakan anak ENASE untuk bermain. Kamar ENASE di lantai 2 merupakan kamar ENASE yang ditempati oleh unit MTSK atau MTSK dan MAK. Sedangkan di lantai 3 merupakan sebuah aula yang sering digunakan oleh anak ENASE untuk bermuhadharah di malam Jumat. Di dalam kamar ENASE juga terdapat kamar Ustad yang sering menjadi tempat diamnya alumni Ponpes Nahdlatul Thulab dan para ustazah. Selain gedung ENASE, terdapat juga gedung ENESE. Gedung ENESE akan dijelaskan oleh Salman Al-Farisi. Oke teman-teman, saya akan pembalasan ilahu dari dan melanjutkan pembalasan ilahu. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan ilahu dari teman saya yang bernama Habib. Selain gedung ENESE, terdapat juga gedung ENESE yang terletak di belakang gedung asrama terpadu. Nah, gedung ENESE memiliki 1 kamar yang luas seperti halnya di kamar ENASE. Selain itu, kamar ENESE terletak di atas kamar mandi dan laundry dan
dan berdekatan dengan jembatan yang hubungan ke asrama Garuda atau Sorong. Hal ini membuat asrama NIC sering dilewati sampai pondok karena lokasinya yang strategis. Di dalam kamar NIC, penataan letak lemari dan barangnya sangat rapi dan bersih, tidak hanya sebagai kamar NIC. Selain hal itu, terdapat juga kamar ustaz yang sering ditempati oleh ustaz dan alumni sebelumnya. Tidak hanya kamar saja, teras kamar NIC juga luas yang menjadi tempat nongkrong anak NIC dan tempat belajar bahasa Inggris dan khusus. Dan selanjutnya akan melanjutkan pembalasan Raul. Lo, Dulu terima sih. lo. Saya akan menjelaskan tentang asrama dan menjelaskan tentang tempat depan. Gedung tempat depan memiliki dua lantai, yaitu lantai pertama ditempati oleh gedung CTP dan sedangkan lantai dua ditempati oleh CTA. Dan tempat depan itu terletak di depan NIC dan di sebelahnya NAC. Nah, tidak hanya itu, gedung tempat depan memiliki dua kamar ustaz, yakni satu kamarnya terletak di lantai pertama dan satunya terletak di lantai dua. Asrama Darul Ulum memiliki dua halaman dan satu lapangan, yakni halaman depan dan halaman depannya belakang yang sering menjadi tempat bermainnya anak-anak di luar dan menjadi tempatnya muhadharah pada malam Jumat. Dan itu terdapat juga lapangan yang sering menjadi tempat bermain atau nongkrongnya anak-anak yang tempat di depan dan gedung NIC. Biasanya sering dipakai untuk bermain sepak bola, voli dan lain sebagainya. Dan bukan hanya itu saja, di asrama Darul Ulum terdapat dua kamar mandi. Yang pertama terletak di bawah NIC, yang kedua terletak di belakang gedung depan. Kehidupan asrama atau dikenal juga dengan istilah boarding school adalah pengalaman yang tidak lupanya bagi siswa sekolah. Kehidupan asrama menyediakan tempat tinggal yang jauh dari rumah, menjadikan tempat bagi santri untuk hidup dalam kehidupan dan tumbuh menjadi pribadi mandiri. Tinggal di asrama memiliki keuntungan sendiri dan ada banyak hal yang bisa didapatkan dari komunitas yang ada di asrama. Tempat kita diam di asrama adalah yang pertama meningkatkan hasil akademik karena tinggal di asrama dapat meningkatkan kinerja akademik siswa. Yang kedua, pengembangan karakter dan kepribadian. Yang ketiga, pemimpinan dan pendampingan. Dan yang keempat, melatih dan keahlian khusus. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan sosial melalui keterlibatan dalam suatu komunitas. Santri yang tinggal di asrama memiliki lebih banyak waktu belajar secara mandiri atau dalam kelompok dan lebih sedikit diistirahat dan dapat mendorong untuk saling membantu satu sama lain. Action. Oke, cukup sekian laporan hasil observasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.